perjalanan di malam hari. Kalau perjalanan di malam hari itu lumayan ngantuk ya di jalannya. Jadi kalau untuk perjalanan pagi hari ini sangat nyaman. Bahkan ketika sampai di Tasikmalaya tidak seperti perjalanan di malam hari yang sangat lelah ya. Jadi kalau pagi hari itu masih cukup lumayan segar ya ketika sampai di Tasikmalaya. Perjalanan ini menempuh waktu kurang lebih 6 jam teman-teman. Nah, untuk perjalanan jauh seperti ini, saya sarankan ya berangkat di pagi hari kalau misalkan teman-teman nyetirnya sendiri. Kecuali mungkin nyetirnya berdua jadi bisa gantian, bisa tidur dulu teman-teman. Kalau sendiri lebih baik perjalanan itu dilakukan di pagi hari. Dan ini suasana di hari Selasa pagi. Memang jalanannya sangat lancar sekali di tol. Nah, kita akan segera memasuki ruas tol Layang MBZ, teman-teman. Nah, kalau lurus itu arah kanan menuju ke Tanjung Priuk. Nah, di sini saya akan keluar menuju tol Layang MBZ. Nah, di sini teman-teman ambil kiri kemudian masuk ke lajur kanan ya teman-teman, karena kalau di lajur kiri itu menuju ke Cawang, yang artinya balik lagi ke Jakarta melalui tol dalam kota ya teman-teman. Nah, di sini setelah ambil kanan, usahakan tetap di kiri karena kita akan masuk tol Layang MBZ. Nah, untuk lajur kanan itu sama juga arahnya sebenarnya ke Bekasi dan Karawang teman-teman. Cuman kalau untuk lajur bawah itu bercampur dengan kendaraan besar ya, truk dan bis. Nah, kalau di jalur atas ini hanya untuk kendaraan kecil teman-teman. Tol Layang MBZ ini memiliki panjang 48 km dan batas kecepatan maksimum di tol Layang MBZ ini dibatasi di 80 km per jam. Jadi untuk ruas tol MBZ ini ditempuh kurang lebih 30 sampai 45 menit ya teman-teman. Nah, di sini juga kita harus mematuhi batas kecepatan maksimum. Apalagi tol Layang MBZ ini berada di ketinggian ya teman-teman. Dan banyak sambungan, yang mana sambungan tersebut bisa mempengaruhi kestabilan kendaraan jika dipacu lebih dari kecepatan maksimum yang ditentukan oleh pengelola teman-teman. Di tol Layang MBZ pun ini suasananya sangat lancar. Dari mulai masuk sampai ke keluar dari tol MBZ ini, di sini saya bisa memacu kendaraan dengan kecepatan maksimum di 80 km per jam. Nah, suasana di pagi hari ini agak sedikit mendung teman-teman. Nah, dari tol Layang MBZ ini kita akan turun, kemudian bergabung ke tol Cikampek ya teman-teman. Dari tol Layang MBZ ke Cikampek, kemudian dari Cikampek ke Cipularang itu jaraknya sekitar 16 km.
ditempuh kurang lebih sekitar 15 menitan ya teman-teman. Nah, ini kita akan memasuki persimpangan yang ke arah tol Cipularang dan Padalenyi. Nanti kita akan melewati gerbang tol Kalihurip. Nah, jika ambil ruas kanan lurus itu ke arah Cirebon, kemudian Kuningan, Subang, nantinya ke arah Jawa Tengah kesananya ya teman-teman. Jadi tol Pantura. Nah, kita akan masuk ke tol Cipularang. Dari tol Cipularang ini sampai dengan Cileunyi, nanti keluar di gerbang tol Cileunyi itu jarak tempuhnya sekitar 100 km teman-teman. Bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 1,5 jam jika kondisi lalu lintasnya lancar seperti ini ya. Untuk kontur di tol Cipularang ini sudah mulai ada turunan dan tanjakan yang cukup curam teman-teman ya, karena memang melalui perbukitan dan lembah-lembah yang ada di sekitarannya ya. Ada beberapa jembatan juga yang dilewati di tol Cipularang ini. Nah, untuk tarif tol di sini dari tol Lingkar Luar tadi sampai dengan tol Japek dan keluar di Kalihurip ini tarifnya sekitar 20.000 teman-teman. Nah, ini dia suasana di tol Cipularang di pagi hari Selasa sekitar jam 8 pagi ya teman-teman. Nah, di sini saya sempatkan untuk mampir ke rest area dan ternyata masih banyak tempat makan yang tutup. Jadi disarankan kalau perjalanan pagi-pagi itu bawa makanan dari rumah ya teman-teman. Suasana di rest area-nya masih cukup sepi ya teman-teman. Akhirnya saya lanjut kembali perjalanan. Dan ini masih di ruas tol Cipularang menuju ke Padalenyi teman-teman. Nah, ini sudah memasuki wilayah Bandung. Di sini saya coba mampir kembali di rest area sekitar jam 8.30-an teman-teman. Tapi di sini pun kondisinya sama ya, belum banyak yang buka untuk tempat makannya. Nah, dari rest area terakhir sampai dengan gerbang tol Cileunyi ini jaraknya kurang lebih sekitar 6 km ya teman-teman. Di sini kita mulai ambil kiri untuk keluar tol Cileunyi. Kalau ke arah kanan, yang paling kanan itu menuju Bandara Kertajati dan Sumedang ya teman-teman. Jadi itu adalah ruas tol Cisumdawu, Cileunyi, Sumedang, Dawuan. Ini kita keluar di gerbang tol Cileunyi menuju ke arah jalan nasional yang menuju ke arah Garut dan Tasikmalaya. Sini kita ambil kanan, kalau ke kiri itu mengarah ke kota Bandung teman-teman.
Nah, ini saya sudah sampai di Nagreg. Untuk Nagreg ya sudah lama jalannya dibuat satu arah seperti ini. Nah, dari sini juga ada persimpangan yang menuju ke arah Garut. Nah, jika ingin ke Garut maka dari sini ambil kanan. Nah, kalau untuk menuju Tasikmalaya melalui Malangbong, nah kita ambil kiri teman-teman. Jadi untuk tanjakan Nagreg sekarang sudah cukup aman karena dibuat satu jalur. Ada lingkar Nagreg yang menuju ke atas itu melalui lingkar Nagreg. Nah, di sini saya sempatkan mampir di tempat makan ya, namanya Asep Strawberry. Karena tadi di tol itu tempat makannya masih banyak yang tutup. Nah, untuk video di Astro atau Asep Strawberry tadi saya akan buat reviewnya di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai mengarah ke daerah Gentong teman-teman. Nah, ini di Gentong pun sama seperti di Nagreg ya. Untuk bagian tanjakan curamnya ini sudah dibuat satu arah. Jadi kalau dari arah Bandung menuju Tasikmalaya, jalanan menurunnya ini sudah satu arah. Begitupun tanjakannya ya, itu sudah dibuat satu arah teman-teman. Jadi itu sangat membantu sekali memperlancar arus lalu lintas. Di sini bisa dilihat banyak marka jalan yang ditandain warna kuning dan tidak terputus ya, karena banyak tikungan yang curam. Jadi tidak diperbolehkan untuk menyalip karena berbahaya ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di persimpangan antara jalan menuju Raja Polah dan menuju Ciamis. Nah, untuk jalan ke atas itu menuju Ciamis bisa lebih cepat ya. Sebenarnya jalan bawah pun ini sebelah kiri ini bisa menuju Ciamis, cuman akan melalui daerah perkotaan yang banyak lampu merah. Nah, kalau misalkan mau tujuannya ke Ciamis, mendingan ambil kanan teman-teman. Nah, karena kita akan menuju ke Tasik, kita ambil kiri teman-teman. Ini ambil jalur bawah. Nah, ini saya sudah masuk persimpangan yang menuju ke arah terminal bus di Tasikmalaya teman-teman. Untuk kondisi terminal bus di Tasikmalaya sekarang ini agak sepi ya teman-teman, karena banyak penumpang yang menunggu di pool bisnya masing-masing. Di pool bis sekarang fasilitasnya sudah cukup nyaman ya, jadi banyak penumpang yang lebih memilih untuk naik bisnya dari pool bis masing-masing. Nah, di sini saya sudah sampai di Jalan Haji Jainal Mustofa di Haljet ya, yang mana jalan ini merupakan pusat perekonomian yang ada di kota Tasikmalaya. Dan di sini saya mampir ke Asia Plaza, salah satu mall terbesar yang ada di Tasikmalaya. Di mall ini juga terdapat Hotel Asri, yang mana letak hotel tersebut itu berada di bagian atas dari mall ini ya teman-teman, di lantai paling atas. Jadi kalau misalkan teman-teman nginep di sini, mau belanja itu tinggal turun aja teman-teman. Fasilitasnya juga cukup lengkap, ada kolam renang, kemudian ada water heaternya juga, dan kamarnya juga cukup luas teman-teman. Nah, ini
saya menuju ke Tasikmalaya bagian selatan ya, Kabupaten Tasikmalaya bagian selatan, melewati Rumah Sakit Dr. Soekarjo ya, Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya. Ini masih berada di perkotaan sih teman-teman. Nah, di sini saya juga melewati Pertamina Tasikmalaya ya, menuju ke Lanut Udara Wiryadinata, dan nanti akan mengarah ke Manonjaya ya teman-teman, Kecamatan Manonjaya. Nah, kali ini saya sudah berada di Kecamatan Manonjaya teman-teman. Di sini juga suasananya masih cukup ramai. Dan jalanan ini mengarah ke Cimaragas, Banjar, kemudian ke Pantai Pangandaran juga. Nah, di sini saya menuju ke Kecamatan Cineam ya. Kalau lurus tadi ke kiri itu ke Cimaragas, ke Banjar ya. Ini saya menuju ke Kecamatan Cineam. Nah, jalur ini juga bisa mengarah ke Pantai Pangandaran, teman-teman. Hanya saja jalur ini lumayan cukup ekstrim untuk tanjakan dan turunannya. Jadi, untuk teman-teman yang ingin ke Pantai Pangandaran melalui jalur ini, kondisi kendaraannya harus benar-benar fit ya, teman-teman. Nah, ini saya sampai di Pasar Cineam. Di sini ambil ke arah Cijulang, teman-teman. Nah, kondisi Pasar Cineam seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke Jalan Raya Cikondang, teman-teman. Ini jalur alternatif juga yang bisa digunakan untuk menuju Pantai Pangandaran. Jalanannya sudah mulus untuk di bagian ini ya teman-teman, dari Pasar Cineam sampai dengan ke Desa Cisarua itu jaraknya sekitar 13 km dan kondisi jalannya ini masih cukup mulus. Nah, di sini sudah mulai menanjak ya teman-teman. Dan di samping kiri kanan jalan ini suasananya masih cukup asri karena banyak pepohonan juga di sekitarannya ya teman-teman. Nah, ini saya sudah memasuki Desa Cikondang, teman-teman. Nah, di sini saya juga melewati pabrik tepung ya, tepung tapioka di sini teman-teman, di sekitaran daerah Cikondang, Desa Cikondang. Ini terus menanjak ya sampai dengan memasuki Desa Pasir Mukti. Perjalanannya ini masih terus menanjak. Di sini masih banyak rumah dan jalanannya juga masih cukup lumayan bagus sih teman-teman.